Imam Ahmad mengatakan perkataan ini saja sudah bid'ah. Berlindung kepada makhluk ini adalah syirik. Siapa yang mengingkari satu huruf Al-Quran, sungguh dia kufur kepada Al-Quran semuanya. Siapa yang mengatakan saya tidak beriman kepada perkataan ini, maka dia sudah kufur. Artinya Wasallam banyak di antara mereka yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Sebab apa? Mereka paham ini harus mengacu kepada Al-Quran. Jangan dibalik. Mereka dilarang membahas ini karena ini makalat yang tercela. Wa khadu fi ma lam yakhud fi salafu min ulama Islam. Faqala al-Imam Ahmad hadha. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan perkataan ini. Bukan Imam Ahmad meyakini bahwasanya Al-Quran yang dilafazkan itu bukan makhluk. Dia tidak setuju dengan itu. Tapi beliau menghindari hal itu. Sebab apa? Sebab tak pernah dibahas masalah lafaz ini oleh as-salam. Padahal mereka kan baca dong. Ya, ketika diturunkan Al-Quran disebut sebagai kalamullah oleh Al-Quran sendiri dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mereka paham tak bahwa kalamullah itu kalau mereka analogikan dengan manusia pasti akan terbayang ada lisan, ada lidah, ada gigi, ada tenggorokan, ada pita suara dan sebagainya. Tapi mereka paham bahwa itu makhluk. Kalau Allah di luar itu semua. Allah mesti di luar itu semua. Maka mereka tidak tanya ke Nabi SAW. Kita saja yang nyinyir bertanya. Jelas? Jadi sahabat Nabi SAW, as-salafus salih, tidak nyinyir mempertanyakan ini. Yang penting Allah menyebut sebagai kalamuhu. Dan kalamnya adalah sifatnya. Bukan makhluk. Mereka paham. Baik. Wa qala al-Imam hadzal qawla fi nafsihi bid'ah. Dan oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan perkataan ini saja sudah bid'ah. Wa min haqqil mutadayyin. Dan wajib bagi orang yang taat beragama. Al-mutadayyin yang menerapkan agama, yang taat beragama, ayyada'ahu, meninggalkan yang seperti ini. Tidak usah dibahas. Yang penting Al-Quran kalamullah, perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kulla bid'atin mubtada'ah, dan meninggalkan seluruh bid'ah yang diada-adakan. Wala yatafawwahu bihi, dan tidak mengucapkannya. Wala yumathilu wala bimithlihi minal bid'ah mubtada'ah, dan yang suruh, dan tidak pula mengucapkan, menjadikannya sebagai buah bibir bid'ah-bid'ah yang diada-adakan lainnya. Wa yaqtasiru ala ma qala as-salaful muttabi'ah, dan cukup dengan apa yang dikatakan oleh as-salaf yang mengikuti atau yang diikuti, annal qur'ana kalamullah, bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Alasannya sudah sebutkan kemarin. 3 di antara alasan besarnya, yaitu Allah mencipta sesuatu dengan perkataannya. Kalau perkataannya makhluk, maka konsekuensinya makhluk mencipta makhluk, dan ini adalah kekufuran. Yang kedua, Nabi SAW mengajar kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Berlindung kepada makhluk, ini adalah syirik. Yang ketiga, dan ini lebih besar, bahwa Allah membedakan antara perkataannya dengan makhluknya. Ala laul khalqu wal amru. Ingat, Allah lah yang mempunyai makhluk dan yang memiliki perintahnya. Jadi dia bedakan antara al-amru wal khalq. 6. Al-Quran wala yazidu alaihi, dan tidak menabihi itu, tidak mandai-mandai menambah, illa wala yazidu alaihi illa takfiru man yaqulu bi khalqih, dan ini tidak menambah kecuali kufurnya atau mengafirkan orang yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Qala, berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz. Ini adalah Hakim Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayy' an-Nisaburi
dikenal dengan Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Penulis kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihaini, wafat 405 Hijriah. 405 Hijriah. Rahimahullah. Fi kitab Tarikh allazi jama'ahu li Nisabur, dalam kitabnya Tarikh Nisabur wa ulama'iha, yaitu Tarikh Nisabur dan ulama-ulamanya, inda zikri imamil muslimin, di saat beliau menyebutkan imamnya kaum muslimin. Siapa? Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu anhu. Abdullah ibn al-Mubarak adalah seorang ulama besar di fikih dan hadis dan selainnya, dan juga seorang yang kaya besar dan sangat pemurah dan dermawan. Ya, silakan dibahas tentang Abdullah Mubarak ini, dan salah satu daripada as-salaful muttabi'in. Maka Imam Al-Hakim di dalam Tarikh Nisabur menceritakan tentang Abdullah ibn Mubarak ini. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah Al-Jarrahi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah Al-Jarrahi bimaru, di Maru. Maru itu adalah sebuah negeri yang kepadanya dinisbatkan Abdullah Mubarak Al-Marwazi. Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Fulan Al-Marwazi, di Maru. Letaknya sekarang di Khurasan, bila di Khurasan, letaknya sekarang sebagian masuk kawasan Iran, sebagian berbatasan dengan Turki atau Suriah. Haddatsana Yahya ibnu Sasuya atau Ibnu Sasawi an abihi, dari bapaknya Abdul Karim Al-Yashkuri, dari bapaknya Abdul Karim ibn Abdul Karim Al-Yashkuri. Jadi Yahya ibn Abdul Karim Al-Yashkuri Sasawi. Qala Wahab ibn Zam'ah, berkata Wahab ibn Zam'ah, akhbarani Al-Basani. Mungkin ini Muhammad ibnu Katsir Al-Bursani, wallahu alam, tapi di sini tulisannya Al-Basani. Qala, dia berkata sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu yaqul, saya mendengar Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi, wafat 181 Hijriah, rahimahullah, berkata, man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara, yakni bil Qur'an. Siapa yang mengingkari satu huruf Al-Qur'an, sungguh dia kufur kepada Al-Qur'an semuanya. Kufur kepada Al-Qur'an semuanya. Jadi tidak boleh satu pun yang diingkari. Wa man qala la uminu bihadzal kalami faqad kafar. Siapa yang mengatakan saya tidak beriman kepada perkataan ini, maka dia sudah kufur. Artinya yang mengatakan Al-Qur'an sebagai kalamullah, dia tidak percaya, berarti dia kufur kepada Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an mengatakan kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Bila ada seorang musyrik yang minta suaka kepadamu, minta perlindungan aman, maka berikan dia suaka, perlindungan aman, hatta yasma'a kalamallah, agar dia dapat mendengarkan perkataan Allah. Kemarin dalam nukilan Imam Ahmad, mimman sami', dari mana dia dengar perkataan Allah? Dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi biasa kalau tawanan orang kafir, di mana ditempatkannya? Di masjid. Supaya apa? Supaya dengar bacaan Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak di antara mereka yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Sebab apa? Mereka paham. Kalau kita banyak yang kalau dengar Al-Quran tambah tidak paham, tambah ingkar. Karena apa? Jangan baca Quran terus, harus gunakan ini katanya, harus gunakan ini. Subhanallah, Al-Quran tidak cukup, harus mengacu dulu ke sini. Tidak. Yang sebenarnya kita ini harus mengacu kepada Al-Quran, jangan dibalik. Ini jangkauannya dikit, Al-Quran jangkauannya luas. Oleh sebab itu as-salaf menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai acuan akal.
Bukan akal menjadi acuan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibalik. Maka ahli bidah Anda semuanya harus gunakan ini dulu. Kalau tidak diterima. Sehingga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya tidak banyak yang terjangkau oleh akal itu jadinya. Sehingga banyak yang disortir, banyak yang dikarantina, banyak yang kena PPKM darurat. Ya, kenapa? Sempit. Masalahnya isinya banyak semak-semak pemikiran yang diambil dari luar Islam. Nah, semak-semak ini kalau mau Al-Quran dan hadis masuk dan muat semua dalam akal, semak-semak itu harus di stacking, harus dibersihkan, harus dibersihkan semak itu. Insya Allah Al-Quran itu lempang masuknya, mudah diterima.